Shalom. Gimana nih minggu-minggu kalian kemarin? Pasti luar biasa. Oh, kamu gimana Shal? Minggu apa ada yang spesial? Apa ya yang spesial? Apa tuh? Cerita dong, cerita. Kepo nih aku. Kayaknya sih menurutku setiap hari itu spesial, Sa. Waduh, apa tuh? Gimana ceritanya? Ya dong, setiap hari kita adalah hari yang spesial karena kita setiap hari bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya hari Minggu saja. Bener nggak teman-teman yang di rumah? Betul. Bentar, Shal. Ya. Aku tuh lupa, habis gini ada occasion apa nih deket-deket gini? Apa ya? Apa, Lin? Pasca bukan? Oh, Iya. Bener banget. Kamu nyiapin apa buat pasca ini? Kalau aku sih nyiapin hati. Hati. Apa gimana caranya? Coba kasih tahu. Aku mempersiapkan hatiku dengan sering-sering berdoa, sering-sering beribadah juga kepada Tuhan, dan tidak lupa untuk berpuasa. Berarti kita sering-sering datang ke baitnya nih. Bener banget. Maka dari itu, mari kita nyanyikan datanglah ke baitnya. Kalau remaja bisa bagi berdiri. Yuk, semangat dulu. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka sangka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Yesus. Tuhan, kami hadir sebagai anak-Mu di sini Bapak. Tuhan, kami ingin melakukan ibadah ya Bapak. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu isi pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat kami, Engkau yang menyertai kami atas Kudus-Mu Bapak, agar kami bisa berfokus padamu dalam ibadah ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapak. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shal, kita kan tadi udah bahas ini nih, Pasca. Kayak sebelum Pasca itu prapaskah gitu kita ngapain ya biasanya? Kita buat siap-siap katanya. Siap-siap ngapain nih? kita akan berpuasa saja. Oh, berpuasa.
Boleh tuh dicoba. Kamu udah pernah puasa belum? Pernah sih. Tapi sekali. Sekali. Alin. Pernah. Gimana rasanya? Ya susah sih, tapi itu justru jadi tantangan buat kita. Oh, berarti kan teman-teman remaja kita juga bisa belajar puasa Iya, dong. juga ada bisa dong. Nah, tapi teman-teman, walaupun kita belajar berpuasa, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus menjalankan dengan bersukacita. Yuk, mari bersama-sama kita nyanyikan bersuka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu isi hati kita. Mari kita buka bersama-sama dan mari kita nyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
Mari teman-teman kita membuka Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali dengan Pak Pendeta. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita semua bersiap untuk memperingati Paskah, karya Tuhan yang begitu mengasihi kita melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berdasarkan bacaan kita pada hari Minggu ini, kita semua dipanggil untuk belajar tentang beberapa hal yang cukup penting. Adik-adik semua tadi sudah menyimak rekan kita yang membacakan Yohanes 2 tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, mengapa bait Allah yang pada waktu itu menjadi tempat berkumpulnya banyak orang untuk beribadah harus disucikan oleh Tuhan Yesus? Perhatikan, ada 2 hal penting yang adik-adik semua bisa belajar. Yang pertama, bait Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Maka ketika orang menuju ke bait Allah, satu yang harus menjadi tujuan utama. Apa itu? Bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau kita melihat kedatangan orang banyak pada waktu itu ke bait Allah, mereka untuk berdagang. Mereka menukarkan uang. Artinya apa? Mereka datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, tetapi justru untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Mereka datang pada waktu perayaan Paskah Yahudi. Karena pada waktu perayaan Paskah Yahudi, orang Yahudi dari berbagai tempat datang ke bait Allah di Yerusalem untuk beribadah. Tetapi ternyata ada mereka yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan mereka sendiri. Dengan apa? Dengan berdagang. Nah, inilah yang mengotori kesucian bait Allah. Ya, sehingga mereka
pada waktu itu dimarahi oleh Tuhan Yesus. Catatan yang kedua, kalau itu tadi merupakan orang-orang yang berdagang. Catatan yang kedua ini juga menjadi penting. Mereka yang datang ke bait Allah untuk beribadah pada perayaan Paskah, mereka selalu mempersembahkan kurban sebagai persembahan bagi Tuhan. Nah, kurban atau persembahan itu haruslah sesuatu yang baik, yang sudah dikhususkan. Apakah itu binatang-binatang ternak yang telah dikhususkan, yang memang kondisinya baik, sehingga yang terbaik itulah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi orang-orang pada waktu itu, mereka mencari enaknya sendiri. Nah, mereka tidak mau bersusah-susah mengkhususkan binatang peliharaan misalnya, dirawat, sehingga pada waktu Paskah nanti dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Mereka tidak mau bersusah-susah itu. Gampang. Di bait Allah kalau Paskah banyak pedagang. Nanti kita datang saja bawa uang, di sana kita beli, kita persembahkan. Nah, mereka mencari cara yang paling singkat, yang paling instan. Ya. Padahal seharusnya ketika kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, kita harus mengkhususkan persembahan kita ini. Kalau pada waktu itu bentuknya korban dari binatang-binatang ternak peliharaan, maka binatang-binatang atau ternak itu harus dijaga, dirawat sedemikian rupa. Sehingga pada waktu perayaan Paskah, inilah yang dibawa, yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, mereka yang datang pada waktu itu mencari enaknya sendiri. Lapose susah-susah merawat binatang kemudian nanti dibawa ke bait Allah. Wis engko ndek kono tuku wae. Mereka mencari jalan pintas. Nah, ini juga merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak saat ini ya, adik-adik remaja dan juga madya, kita sudah mendekati kenaikan kelas. Dan ada yang mengatakan, terutama yang mau lulus, tidak ada lagi ujian. Nah, ingat, ini bukan suatu jalan pintas untuk menempuh pendidikan lebih baik. Kemudian kita enak-enakan, gak ono ujian, santai, bukan. Ya, kita tetap harus setia, belajar dengan sebaik-baiknya meskipun tidak ada ujian. Ingat, setialah untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena proses untuk melakukan hal yang baik itu, itulah yang akan menumbuh kembangkan kita. Ya, jangan mencari-cari jalan pintas seperti orang-orang tadi, tidak mau susah, kemudian mencari enaknya sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, adik-adikku remaja dan juga madya, ingat, jangan pernah kalian mencari jalan pintas dalam kehidupan. Setialah, meskipun harus belajar dengan berat, ya, karena semua sekarang online begitu. Tidak mudah memang, tetapi setialah, teruslah belajar dengan baik. Maka kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa karena sudah berproses dengan baik. Setialah pada proses itu, jangan mudah putus asa, terus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin.
Nah, teman-teman, tadi kita kan sudah mendengarkan firman, berarti kita diajak untuk bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita kepada Tuhan, bersungguh-sungguh dalam memuji, dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan Sungai Sukacitaku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan firman yang begitu indah bagi kami, yang mampu menguatkan iman kami dalam kami menyambut Paskah yang akan datang ini nanti Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu kami telah mengumpulkan persembahan, dan kami berdoa agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana pada saat ini bangsa kami Indonesia ini Tuhan sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati seluruh dunia Tuhan, agar kami semua mampu menghadapinya bersama dan pandemi ini akan cepat berlalu Tuhan. Engkau berkati keluarga kami Tuhan, Engkau berkati gereja kami Tuhan, agar gereja kami bisa terus melayani sesamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
doa yang jauh dari sempurna ini akan kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita ingat satu lagu lagi. Tapi masih senang kan? Masih senang kan? Masih senang dong. Yuk sama-sama kita menyanyikan Menyenangkanmu. kita mengucapkan pengakuan Imam Rasul kita sambil kita meletakkan tangan kanan di sebelah dada kita. Pengakuan Imam Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk. Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Kiranya damai sejahtera menyertai kita dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus